Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Jambar. Kita sampai pada pembelajaran 5 halaman 40 ya. Untuk pembelajaran yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist pembelajaran bisa didapatkan secara urut dan runtut. Gunakan playlist ini, linknya ada di bawah di kolom deskripsi ya. Atau langsung saja tap di sini di channel Insight Jambar, masuk ke dalam channel lalu cari playlistnya adalah kelas 6 buku tematik. Oke, kita langsung bahas pembelajaran 5 ya. Musim hujan telah tiba. Weh, enak ini, musim hujan telah tiba. Minum jahe hangat sama pisang goreng. Musim hujan telah tiba, bumiku menjadi basah terkena air yang turun terus menerus. Bagaimana kondisi saat musim hujan? Ya, mari kita cari tahu kondisinya seperti apa. Ketika musim hujan tiba, nah ini terdengar suara rintik-rintik hujan ini. Hujan di tempatnya Pak Ali. Ketika musim hujan tiba, bumi menjadi basah karena tersiram air hujan. Banyak tanaman mulai tumbuh. Pohon-pohon yang layu karena kekurangan air tampak segar kembali. Para petani mulai menanam padi di sawah. Nah ini dengar suara hujan enggak? Wah tepat waktu kita bahas hujan, bener-bener hujan di luar. Cuaca yang semula panas menjadi sejuk. Nah musim hujan selalu dinantikan oleh banyak orang. Namun ada kalanya musim hujan menyebabkan bencana. Ya, pada bulan-bulan tertentu curah hujan sangat tinggi. Namun pada bulan lainnya hujan hampir tidak pernah terjadi. Mengapa demikian? Ayo kita cari tahu ya. Itu namanya musim ya. Ada musim hujan, musim kemarau. Saat video ini dibuat sedang musim hujan ya. Ini sebentar lagi musim kemarau mungkin nanti. Nah, saat membaca koran, Edo terlihat keheranan. Mengapa di koran diinformasikan ya? Diinformasikan bahwa saat ini Argentina sedang terjadi musim panas. Namun pada saat bersamaan di Kanada terjadi musim dingin. Loh kok beda? Mengapa terjadi perbedaan musim di antara negara-negara dunia? Mari kita amati gambar berikut. Ya, di sini di belahan dunia yang berbeda musimnya berbeda. Belahan bumi utara dan selatan itu berbeda. Ya, kalau kita lihat di sini ya Google Earth-nya masih buka. Oh, belum buka, loading lagi ini ya. Dari tadi nggak dibuka. Ya, biar loading lagi. Kita loading lagi Google Earth-nya. Ya, mungkin nanti akan kita butuhkan ini. Ya. Oke, di belahan bumi yang berbeda ternyata musimnya berbeda juga. Ya. Belahan bumi utara dan selatan itu beda. Nah ini sudah ya. Ini sudah loading belum? Loadingnya lama ternyata ya sudah. Nanti aja sebelum bikin video berikutnya saya persiapkan. Nah di sini kalau kita zoom, ya. Nah di sini pada 22 Desember awal musim dingin di belahan bumi utara. Ya di belahan bumi utara dingin karena menjauhi matahari. Di sini utara, kutub utara di sini. Di sini kan menjauhi matahari. Ya, awal musim panas di belahan bumi selatan. Ya, bagian selatannya mendekati matahari. Agak miring masalahnya. Ya, ini berputar terus. Desember, habis Desember, kemudian Januari, Februari, Maret. Maret, ya kita lihat di sini awal musim semi di belahan bumi utara. Karena belahan bumi utara mulai mendekati matahari, ya, makanya condong ke matahari, sedangkan belahan bumi selatan menjauhi matahari. Ya ini mulai musim gugur. Kemudian di sini, belahan bumi selatan ganti yang musim dingin, belahan bumi utara yang musim panas. Ya, pada awal September awal musim gugur di belahan bumi utara, ya, dan awal musim semi di belahan bumi selatan. Ya, begitu ya. Jadi musim itu bergulir ya, dari panas akan bergulir menjadi gugur
Habis musim gugur nanti ada musim dingin. Habis musim dingin nanti ada musim semi. Terus kembali ke musim panas lagi. Muter terus seperti itu musim. Ini kalau di subtropis. Tropis. Kalau di tropis hanya pembuatannya ada dua, ya kemarau dan hujan. Kemarau dan hujan. Ya ini bergantian dari kemarau menjadi hujan, hujan jadi kemarau lagi, kemarau, hujan, hujan, kemarau. Cuman dua musim. Kalau di ini tropis ya. Kalau di subtropis ya ini ada 4 musim. Nah, bacalah fakta-fakta sains di atas. Bumi memiliki sebuah jalur atau orbit berbentuk elips, ya, saat mengelilingi matahari yang disebut revolusi. Jadi revolusi adalah bumi mengelilingi matahari. Di sini matahari, ya, ini bumi. Bumi mengelilingi matahari dalam orbit yang elips. Ya, ini namanya revolusi. Ya. Jalur atau orbit ini ditempuh dalam waktu 1 tahun 1 putaran. Jadi untuk 1 putaran ini 1 tahun. Dari sini kembali ke sini lagi 1 tahun. Ya. Ini fakta kedua. Fakta ketiga, selama setahun belahan bumi utara dan belahan bumi selatan secara bergantian menghadap dan membelakangi matahari sehingga terjadi perbedaan musim. Jadi orbit dari bumi itu tidak tegak lurus tapi agak miring seperti ini, agak miring seperti ini. Jadi kadang-kadang mendekati, di sini utara lebih menjauhi matahari, di sini utara lebih mendekati matahari. Ya, jadi di sini utara musim panas, di sini utaranya musim dingin. Ya. Itu ya. Akibat ini fakta yang keempat, akibat revolusi bumi terhadap matahari, negara yang berada di belahan bumi utara setiap 3 bulan sekali, ya. Setiap 3 bulan kan 4 musim, ada 12 dibagi 4 musim kan setiap 3 bulan berarti. Ya, mengalami perubahan musim. Kanada terletak di belahan bumi utara. Sebaiknya Argentina terletak di belahan bumi selatan. Ya, jadi beda belahan buminya. Ya, pada saat matahari memanasi bumi bagian selatan, Argentina mengalami musim panas. Sebaliknya negara yang terletak di belahan bumi utara seperti Kanada mengalami musim dingin. Jadi kalau dari tanggalnya, ya, dari ini pasti berubahnya dari panas menjadi apa tadi? Menjadi gugur, terus dingin, ya, terus semi. Kemudian musim panas lagi, dingin, habis itu akan semi, terus panas, akan gugur. Ini dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris, dingin itu winter. Nah, kalau semi itu spring. Nah, spring. Ya. Kalau panas summer. Nah, kalau gugur autumn. Nah. Kemudian tanggalnya sekarang 21 Juni sampai 23 September. Habis itu berarti 24 ya. Habis itu habis 22 September ini. 23 harusnya 24 ya. Ya, 24 September ya. Sampai ini kan 21 nanti ya. 24 sampai 21 Maret. 21 Maret. Ya, ini akan gugur. Ya, berarti di sini 22. Ya. 23, 22 sampai Maret berarti ya, Maret ya. Maret 22 Maret sampai Juni, September nanti September, Oktober, November, September, Oktober, November, Desember, 4 bulan ya. Oh, Desember dulu, September sampai Desember. Maaf. Ini keliru Pak Ali. September, Oktober, November, Desember. Sampai Desember ini berarti. September sampai Desember. Berarti sekitar 21 mungkin ya. 21 Desember
21 Desember atau 22 mungkin ya. 22 biasanya. Saya tulisnya 22 Desember. Ini gugur. Ya. Habis itu Desember, Januari, Februari, Maret. Nanti dari 23 Desember 23 Desember sampai Desember, Januari, Februari, Maret ya. Maret itu 21 Maret biasanya tulisnya. Ini dingin. Maret, April, ini 22 Maret berarti. Maret 22 Maret, April, Mei, Juni, Juli ya, pas ya. Maret, April, Mei, Juni ya. 4 bulan ya. Maret, April, Mei, Juni. Ya benar, 3 bulan ya kalau Maretnya nggak dihitung. Maret, April, Mei, Juni. Berarti sampai ini 21 di sini bikin 20 kita aja. 20 Juni. 21 Juni. Ya. Pas 21 Juni nanti ya sekitar tanggal seperti itulah. 22, 21, tapi biasanya di buku-buku itu tanggalnya dibikin sama itu. Atau kita bikin sama aja ya. Ini bikin 23 gitu aja ya. 23 sampai Desembernya berarti 22. Di sini 22 Desember. Ya. Ya kita ngikut yang ada di biasanya di buku-buku seperti itu. 22 Desember sampai 21 Maret ini 21. Ya. Sampai 20 Juni. Sampai 22 berarti 21. Di sini 21. Kita ngikut. Ya, kadang-kadang seringnya ditulis gitu. Kita daripada nanti beda sendiri disalahkan. Seharusnya ya ganti tanggal seharusnya ya. 21. Ini saya del dulu. Ini 21. Maaf ya, Pak Ali kadang-kadang sudah ditulis dihapus lagi. Nah, ini protes pasti nanti. Ya, kurang lebih seperti ini. Juni 20 Juni sampai 23, 23 sampai 22, 22 sampai 21, 21 sampai 21 lagi. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita lanjutkan saja. Saatnya kamu mempraktekkan gerakan bumi mengelilingi matahari yang disebut revolusi bumi. Ya, revolusi bumi ini elips. Sebenarnya matahari elips itu mempunyai 2 pusat. Elips itu memiliki 2 pusat, di sini dan di sini. Dan matahari itu di salah satu pusatnya. Tapi untuk menyederhanakan masalah, ya pusatnya ditaruh di sini untuk menyederhanakan masalah. Nanti kalau sudah SMA nanti pusatnya diminggirkan ke sini. Ya, sebenarnya pusat di sini. Ya, sekarang pusat dianggap di sini ya. Oke. Buatlah orbit membentuk elips seperti gambar dan matahari sebagai titik tengahnya. Dianggap di tengah saja lapangan sekolahmu. Gunakan bola dunia dan senter untuk membantu. Siswa yang berada di tengah memegang senter berperan sebagai matahari. Di satu sisi lainnya memegang globe dan berperan sebagai bumi. Ya, ini memegang senter matahari, ini memegang globe bumi. Ya, siswa yang memegang bumi mengelilingi matahari sesuai dengan orbit yang dibentuk sambil memutar bola yang dibawanya. Siswa dapat pula membentuk berputar seperti bola dunia yang dipegangnya. Ya. Nah, yang keenam, cara berputar seperti terlihat pada gambar berlawanan dengan arah jarum jam. Ya, ingat perputarannya berlawanan dengan cara berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, ini ya, sudah ada panahnya. Ke sini itu berlawanan arah dengan jarum jam. Ya, berlawanan arah jarum jam. Kemudian saat berpindah dari satu titik ke titik lainnya, jelaskan musim yang sedang terjadi di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Ya, di sini buminya dimiringkan seperti ini seharusnya. Buminya enggak dibawa tegak lurus, tapi buminya dibawa miring, dibikin miring. Nah, seperti ini ya. Kutubnya dibikin miring seperti ini. Ya. Saat berpindah dari satu titik ke titik lainnya, jelaskan musim yang sedang terjadi di belahan bumi utara dan selatan. Perhatikan juga ya. Perhatikan juga posisi siswa yang berputar bumi terhadap senter matahari. Apakah jarak teman yang menjadi bumi dan temanmu menjadi matahari selalu sama? Ya, jaraknya kalau dari B1 ke B2, B2 ke B3 ya selalu sama itu. Ya, selalu sama. Ukuran jarak dari titik A, jarak
A dari keempat titik yaitu B1, B2, B3, B4 ya. B1, B2, B3, B4 ini selalu sama ya. Tuliskan hasil pengukuran jarakmu pada tabel. Dari A ke B1, A ke B1. Oh, A di sini ya, maksudnya A itu di sini ya. Oke. A ke B1 berarti matahari sebagai A ya. Matahari itu sebagai A kalau gitu. Bulatkan nggak ada keterangan di sini. Ukurlah apakah jarak teman sampai bumi dan tempatmu menjadi matahari selalu sama. Ukurlah jarak A dari keempat titik. A ke posisi B1. Ya, ini B1 itu sama dengan B2, B2 sama dengan B4. Ya. Posisi A ke B1 sama ya. A ke B1 sama dengan tulislah pengukuran jarakmu pada tabel di bawah ini. Sama dengan A ke B3. Ya, jaraknya berapa? Ya. Terus A ke B2 sama dengan A ke B2. B2 itu hubungannya sama B4. Sama dengan A dengan B4. A ke B4 jaraknya berapa? Kan bentuk elips seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi A ke B1 sama dengan A ke B3. AB2 sama dengan A ke B4. Ya, jadi A ke B3 ya sama dengan A ke B1 sama dengan berapa? Ya, A ke B4 ini sama dengan jarak A ke B2. Ini jaraknya berapa, dihitung ya, benar-benar dihitung. Dari hasil pengukuran jarak di atas, apa yang dapat kamu simpulkan tentang bentuk orbit bumi? Ya, kesimpulannya bentuk orbit bumi elips. Ya, elips. Ya, atau biar bentuk orbit bumi elips, bentuk orbit bumi elips. Jadi jarak yang merah sama dengan yang merah, yang tak kasih biru ini sama dengan jarak biru. Merah sama dengan merah, biru, atau hijau sama dengan hijau, biru sama dengan biru. Ini hijau sini jaraknya sama dengan ini. Ini sama dengan ini. Ya, jadi memang elips di situ. Kita lanjutkan. Ketika bumi utara mengalami puncak musim panas, tempat-tempat di dekat kutub utara condong ke matahari sehingga hampir sepanjang hari terang. Sebaliknya daerah di dekat kutub selatan dalam keadaan gelap. Ya, di kebalikannya. Kita lanjutkan. Nah, di sini adalah kutub utara, di sini kutub selatan. Ya, di sini selalu siang hari. Siang hari sepanjang setengah tahun ya. Selalu siang hari sampai ganti sampai ya selalu siang hari ya, selama ya kurang lebih 6 bulan. Selama kurang lebih 6 bulan. Ya, kalau di sini puasa gitu, sahur sekarang bukannya 6 bulan lagi. Ya, ini selalu malam ya, selalu malam sampai 6 bulan ya. Malam sampai ya, petang sampai malam gitu ya, gelap terus setengah tahun. Revolusi bumi menyebabkan matahari tampak bergeser ke arah belahan bumi utara dan selatan. Padahal sesungguhnya matahari tidak bergerak. Peristiwa ini disebut gerak semu tahunan matahari. Jadi kadang-kadang matahari itu kadang-kadang terbitnya agak ke utara, kadang agak ke selatan. Ya, matahari kadang terbit agak ke utara, agak di utara, ya, ke utara, kadang ya, kadang agak ke selatan. Tapi perubahannya smooth ya, nggak tiba-tiba besoknya di selatan, enggak, smooth, agak ke utara, geser ya. Oke. Dan lama-lama bergeser agak ke selatan gitu ya, jangan kadang ya. Dan sedikit demi sedikit bergeser ke selatan gitu aja. Agak ke utara dan sedikit demi sedikit bergeser ke selatan.
dan sedikit demi sedikit bergeser ke selatan, lalu ya bergeser ke utara lagi, bergeser ke utara lagi. Nah, seperti itu. Nah, menjadi reporter. Apakah kamu tahu yang disebut reporter? Ya, pelapor. Bacalah informasi singkat di bawah ini. Reporter adalah orang yang bertugas meliput berita di lapangan dan melaporkannya kepada publik. Ya, laporan dapat berbentuk tulisan untuk media cetak. Laporan dapat berbentuk lisan yang disampaikan melalui media elektronik, misalnya radio dan televisi. Dalam kegiatan ini kamu akan bermain peran menjadi reporter cilik. Bekerjalah bersama teman sebangkumu, carilah informasi dari berbagai sumber tentang gerak revolusi bumi dan dampaknya. Gerak revolusi bumi dan dampaknya. Sajikan informasi yang kamu temukan dalam format five finger fact seperti gambar, nama Ali. Ya, kelas 6. Ya. Temukan 5 informasi penting mengenai gerak revolusi bumi dan dampaknya. Tulislah informasi yang kamu temukan tiap gambar jari. Sumber informasi internet misalnya oleh Ali. Fakta 1. Ya. Akibat temukan 5 informasi penting gerak revolusi bumi. Pada daerah tropis, ya, pada daerah tropis, ya, revolusi bumi menyebabkan perubahan iklim, musim hujan dan kemarau. Nah, di sini pada daerah subtropis, revolusi bumi menyebabkan perubahan musim ya secara berulang, panas ya, kemudian gugur, dingin dan semi. Ya, untuk jari tengah saya pakai warna biru ya. Kutub utara dan kutub selatan ya, saat ya, kutub utara saat kutub utara panas, kutub selatan ya musim salju ya, dan sebaliknya ya, saat kutub utara semi, kutub selatan gugur dan sebaliknya. Ya, oke. Kemudian apalagi ini saya kasih warna hijau. Revolusi bumi menyebabkan gerak semu tahunan matahari. Bumi menyebabkan gerak semu tahunan matahari. Nah, kemudian pada daerah kutub, ya, akan terang atau dalam tanda kurung siang selama setengah tahun, dan gelap atau malam
setengah tahun berikutnya. Ya, berikutnya. Kalau dibagi menjadi 4 ya, mungkin malam 1/4 tahun, pagi 1/4 tahun, gitu. Pagi 3 bulan, habis itu siang 3 bulan, terus sore 3 bulan, dan malam selama 3 bulan. Wah, ekstrim banget di sana itu. Olahlah kembali poin-poin informasi yang kamu dapatkan menjadi poin-poin berita dengan menggunakan gaya penyajian berita sebagai reporter. Naskah reporter tentang gerak revolusi bumi. Pemirsa, ternyata revolusi bumi memiliki dampak besar pada perubahan musim. Ya, dampak besar terhadap perubahan musim. Ini ya karena bumi berputar pada porosnya tidak tegak lurus matahari. Pada porosnya ya tidak tegak lurus matahari. Ya, ini pun masih dipengaruhi dengan garis lintang. Selain itu, ya, garis lintang pada tempat yang bersangkutan juga mempengaruhi musim yang terjadi. Nah, seperti itu ya. Nah, tempatnya sudah nggak cukup. Boleh ini dimasukkan semuanya kalau tempatnya ada, ya. Kemudian presentasikan naskah reportasemu di depan kelas secara bergantian dengan teman sekelasmu. Catatlah hasil laporan berita dari temanmu untuk melengkapi informasi yang kamu miliki. Berdasarkan hasil reportase dari teman-temanmu, buatlah rangkuman tentang gerak revolusi bumi dan dampaknya. Catatanku tentang revolusi bumi dan dampaknya. Ya. Dampak dari revolusi bumi. Wah, ini gerak semu tahunan matahari sudah belum? Wow, belum ya. Nah, ini sudah tahunan matahari. Ya. Dampak revolusi adalah satu pergantian musim. Yang kedua adalah gerak semu tahunan matahari, semu tahunan matahari, ya. Kemudian ini sebenarnya ya, yang pengaruh perubahan arah mata angin, arah hembusan angin. Ini juga dipengaruhi oleh perubahan musim. Ya, jadi secara tidak langsung revolusi bumi juga perubahan arah hembusan angin. Ya, angin muson kalau nggak salah yang beda itu. Ya, atau lupa saya. Yang jelas hembusan angin ini dipengaruhi oleh revolusi bumi juga. Ya, terus kemudian apalagi dari sini ya revolusi ya. Dampak yang terjadi pada daerah, dampak yang terjadi juga dipengaruhi garis lintang tempat tersebut di bumi. Nah, ini aja cukup ya. Ayo bernyanyi. Di Indonesia berlaku 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan yang terjadi secara bergantian.
Pergantian musim tersebut menyebabkan Indonesia memiliki ragam jenis buah-buahan yang berbuah sesuai dengan jadwalnya, ada jadwalnya ya. Pemandangan desa ketika musim panen buah terlihat indah sekali. Berikut ini adalah sebuah lagu yang bercerita tentang rasa kagum atas keadaan desa yang selalu dirindukan oleh sang pencipta lagu. Ayo kita simak notasi lagunya. Kita nyanyikan sama-sama aja ya. Oke. Saya pakai nada dasar C. Oh, agak pelan ini ya. Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda dan anak tolaku. Sudah bercerai, selalu ku rindukan desaku yang bermain. Ini hujannya terus sekali loh ini ya. Ada petir juga. Sekali lagi ya. Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda dan anak tolaku. Mudahku lupakan, tak mudah bercerai, selalu ku rindu. Thank you. Nah, setelah kita menyanyikan lagu yang begitu mengharu biru, kita lanjutkan lagi. Identifikasi interval yang jatuh dan terlekat pada ya. Interval lagu adalah jarak antar nada ya. Jadi kalau kita interval, saya lupa yang di nyanyi aku susah menceritakannya kayak gini ya. Kita lewati aja ya. Jadi interval lagu itu ya ini dari do ke si la ya. Do re mi fa sol la, do ke la. Terus ke do lagi. Ini adalah interval lagu. Gunakan petunjuk di bawah ini untuk membantumu. Jadi kita memang nyoba alat musik ini ya. Jadi teng 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 seperti itu. Oke. Interval pada nada dapat dibuktikan dengan melakukan percobaan di bawah ini. Air. Siapkan bahan dan alat percobaan. Air 5 atau lebih gelas kaca, tongkat kayu yang dapat menggunakan pensil. Ikuti langkah-langkah berikut. Istilah air dengan jumlah air yang berbeda satu sama lain. Atur posisi semua gelas secara sejajar untuk memudahkanmu memukulnya. Susunan diatur mengisi gelas pertama sedikit air, gelas kedua lebih banyak dan seterusnya hingga gelas terakhir terisi paling banyak air. Selanjutnya kamu dapat memukul pinggir gelas dengan tongkat kayu dengan pensil urutan dari gelas yang berisi paling sedikit air hingga yang terlalu banyak. Ya, jadi gelas ya. Ini diisi air ya, dari diisi sedikit sampai banyak ya. Di sini diisi sedikit, di sini diisi lebih banyak, di sini sangat banyak. Ya, di sini pasti paling nyaring. Ya, tapi nadanya paling tinggi. Ya, ini paling ngebas ya, ini bass. Suaranya lebih ke bass, ini treble. Atau ini nada rendah.
Ini nada tinggi. Ya, nanti ya. Selanjutnya kamu dapat memukul pinggir keras dengan tongkat kayu, pensil dengan urutan dari gelas yang paling sedikit, air hingga yang paling banyak. Perbedaan suara yang ditimbulkan itulah yang disebut interval nada. Dengan perbedaan suara terdengar itu kamu dapat mencoba memukul gelas-gelas tersebut dan merangkai nada untuk memainkan musik. Jadi paskan juga frekuensinya dengan nada do re mi fa sol la si do nya di gitar yang standar ya. Jadi ting 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 dipukul gitu bisa ya. Rasanya video yang menunjukkan seni seperti itu banyak di YouTube, coba aja musik pakai gelas gitu ya. Sekarang kamu telah mengetahui berbagai musim di dunia. Seandainya kamu berada di belahan bumi utara yang lama waktu malamnya 21 jam, apa yang kamu lakukan? Ya, yang kita lakukan ya tetap hidup secara normal. Kita ya menggunakan acuan jam dalam bekerja, bukan acuan matahari, agar rutinitas pekerjaan tidak terganggu. Masa mau tidur terus ya, agar rutinitas pekerjaan tidak terganggu. Menurutmu mengapa Tuhan Yang Maha Esa menciptakan musim yang berbeda-beda di dunia ini ya? Semua dilakukan untuk manusia ya, untuk agar manusia bisa beradaptasi ya, bisa menggunakan akal dan pikirannya untuk ya beradaptasi ya. Ini salah satunya ya. Terus kemudian menurutmu mengapa Tuhan Yang Maha Esa menciptakan musim yang berbeda-beda ya? Karena banyak alternatif, sampai pusing balik agar manusia bisa menggunakan akal dan pikirannya, melatih manusia untuk menghadapi berbagai situasi ya, melatih manusia menghadapi berbagai macam situasi ya, agar bisa mengambil banyak keuntungan dari perubahan musim ya, mengambil keuntungan dari berbagai dari perbedaan musim ya, banyak ya. Yang jelas tujuannya itu baik ya kan. Nah, minta orang tuamu untuk memberi 5 pertanyaan tentang revolusi bumi dan dampaknya, terus kalian menjawabnya. Untuk pembelajaran 6 kita akan bahas di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.